Begitu ya. Sebentar. Kalian siapkan ya Bible-nya. Nih, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan masuk dari saudara kafir kita, ya, si Hombing ya. Dan memang nggak aku jawab karena itu pertanyaan sudah lama dan aku sudah jawab. Nggak tahu kok diulang lagi. Jadi kan ya jadi males kita jawab. Ini maksudnya apa? Ya, itu namanya kan seperti anjing ya. Dikasih tahu nggak dikasih tahu. Aku nggak bilang si Hombing anjing loh ya. Seperti anjing gitu ya. Artinya dikasih tahu nggak dikasih tahu lidahnya dijulurkan. Dan untuk apa? Aku kasih tahu. Karena pertanyaan itu sudah pernah diajukan dan aku sudah jawab. Ya, aku sudah jawab gitu loh. Gini pertanyaan dia. Nah, kamu ikuti aja dulu. Nanti kamu bingung loh. Gus berarti jelas Ripka kok kesini gitu ya. Begini. Heber si Hombing halak hita teh sian dia doa munah. dokon dokon do tua teh sian dia doa munah lai si Hombing. Ini pertanyaan di posting sudah dijawab di posting. Jadi kan males kita jawab. Nah, aku menggunakan ini untuk menjawab komentar dari Kang Mas Muhammad Ibrani Samuel. Ya, bukan dalam rangka untuk merespon si Hombing karena sudah berapa tahun lalu sudah tak jelas ya kok masih ditanyakan lagi. Begini. Tap-tapnya tolong jangan lupa. Tuh nggak ada kendala TikTok. Ya gini. Yang jelas beti ya tidak mungkin 600 tahun yang akan datang ada seorang yang menulis buku di Filipina yang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak pernah juga menginjakkan kakinya di Indonesia, dan jarak antara Indonesia dan Filipina sangat jauh, mengatakan menyempurnakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Pertanyaannya gitu. Ya. Dan ini sudah aku jawab. Tapi kan kalian yang Islam-Islam ini otaknya pakai. Tahu ya kemana arah pertanyaan dia, tahu ya? Aku ulangi lagi. Yang jelas beti tidak mungkin 600 tahun yang akan datang ada seorang yang menulis buku di Filipina yang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak pernah juga menginjakkan kakinya di Indonesia, dan jarak antara Indonesia dan Filipina sangat jauh, mengatakan menyempurnakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ambil tuh Al-Qur'annya Bapak. Dia sebetulnya mengarahnya ke sini. Yang namanya agama kan ada kitab suci. Islam itu menyempurnakan. Bagaimana Al-Quran ini dia katakan menyempurnakan yang terdahulu. Dengan kerangka berpikir jaraknya 600 tahun. Ya. Nulisnya yang satu yang dikomentari ada di Israel, satunya ada di Arab. Ya. Ini Filipina dan Indonesia ya. Tidak pernah juga menginjakkan kakinya ke Indonesia. Kanjeng Nabi Muhammad kan nggak pernah jalan-jalan ke Israel ya. Dan jarak antara Indonesia Filipina, jarak antara Israel Arab itu ya sangat jauh ya. Terus mengatakan menyempurnakan kemerdekaan. Itu loh maksudnya ke sana. Ya. Nah, aku akan jelaskan. Nanti terkait dengan kabar ini loh. Kalau yang dia sebut itu kitab sejarah, ya aku amini. Ya. Kalau yang si anjing ini sebut sebagai kitab sejarah, ya aku anjing itu biasa ya. Jadi orang yang dikasih tahu nggak dikasih tahu melet itu anjing. Ya, dan itu bukan hanya Al-Qur'an, Injil juga mengatakan. Yesus kan bilang, ya. Ya, anjing hanya makan remah-remah dari meja tuannya. Jadi jangan bilang oh Gus berarti kok kasar. Itu Alkitab. Baik Injil maupun Al-Quran sama-sama Alkitab. Anjing itu digunakan untuk orang yang bebal, geblek, tolol.
kasih tahu nggak mau tahu, itu anjing. Ya, ini sudah gue kasih tahu tapi tanya terus. Ya, kalau yang dia bilang itu kitab sejarah, oke, setuju aku. Tapi masalahnya Al-Quran ini memang ada informasi sejarah, tapi dia bukan kitab sejarah. Al-Quran ini ada informasi sains, tapi dia bukan kitab sains. Al-Quran ini ada informasi medis, ada informasi ilmu genetika tentang kelahiran, tentang penciptaan yang aku bilang, tentang fenomena alam, bagaimana langit dan bumi itu dulu satu. Tapi ini bukan buku itu. Dan dia nggak tahu tentang bahasa bahwa Arabiun dan Ibraniun itu satu rumpun semitik. Ya beginilah kalau anjing. Itu satu rumpun semitik, ya. Jadi ya, kalau yang dia bilang itu sejarah, oke, bener, ya. Tapi Al-Quran itu bukan sejarah, bos. Meskipun di dalamnya ada informasi sejarah, Al-Quran itu bukan buku sains, bos. Walaupun di dalamnya ada keterangan sains. Bahkan tentang ekonomi ada, tentang riba yang tidak boleh kita lakukan ada. Tapi dia tidak boleh dibilang buku ekonomi. Gitu loh. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah ke Israel. Nabi Muhammad itu tidak pernah kemana-mana. Ya, ruang lingkupnya itu antara Mekah Madinah. Kalaupun kita lihat historical sejarah paling jauh itu ya ke Syam. Waktu kecil belum Nabi itu berdagang. Nah, Kanjeng Nabi itu nggak kemana-mana. Nanti yang kemana-mana itu yang diutus para sahabat. Ke Rum kayak, ke Persia kayak, itu sahabat. Nah, terus bagaimana kok Muhammad tahu, kata si anjing ini, tentang apa yang terjadi di Israel sana? Padahal jarak Israel Arab itu nggak selesai 1 jam perjalanan, apalagi naik onta. Nah, itu yang gue bilang, kita akan posisikan apa? Kalau kita posisikan sejarah, oke, benar. Tapi sekali lagi, ya, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah wahyu. Sekarang bagaimana posisi Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai wahyu? Kita lihat. Ini tuh. Ini nanti kesini larinya, ya. Tapi kamu jangan banyak protes dulu. Ikuti aja kajianku, nanti kamu ngerti. Nanti kalau belum kok berpikir, lo kok kesana Gus? Ya iya kesana lah. Ya, oke. Pernyataan Nabi Muhammad tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi diberitahu lewat wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang merupakan sumber pengetahuan tentang segala hal, tentang semua yang ada di Al-Quran itu wahyu. Ya. Termasuk peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang atau eskatologi. Wahyu telah memberikan pengetahuan kepada Kanjeng Nabi tentang beberapa informasi yang sangat tidak mungkin beliau ketahui melalui pengalamannya sendiri. Tidak mungkin. Contohnya tentang bagaimana sperma ketemu ovum, ya, terus dalam rahim bunda kita, terus terjadi pembuahan. Loh, Kanjeng Nabi kapan sekolah kedokterannya? Fakultas kedokteran belum ada saat itu. Bagaimana itu dokter dari Jerman akhirnya masuk Islam, setelah diteliti ternyata istrinya berselingkuh, ternyata DNA istrinya dan anaknya dan dia setelah di cross check nggak sama, akhirnya ditendang itu istrinya dan dia masuk Islam. Karena sperma masuk ke rahim wanita itu 4 bulan dia ngendon di sana. Di dalam sperma. Jadi kalau ada anjing-anjing, ya, memasukkan sperma ke rahimmu itu 4 bulan ngendon. Makanya dalam Islam setelah suaminya meninggal itu perlu 4 bulan suci. Itu diteliti sama orang Barat, akhirnya dia masuk Islam.
Oh ternyata sperma itu tidak serta-merta meninggalkan jejak. Masih ada jejak-jejaknya. Setelah 4 bulan baru bersih, baru boleh menikah lagi. Supaya tidak tercampur. Akhirnya dia iseng-iseng, diujilah anaknya. Oh kok DNA-nya beda. Berarti istrinya itu berselingkuh. Ya sudah diselesaikan dengan baik-baik. Dari mana Kanjeng Nabi tahu? Kanjeng Nabi gak pernah kuliah kedokteran. Fakultas kedokteran belum ada. Universitas mana tertua di dunia ini? Ya karena wahyu tadi. Jadi tidak mungkin hadir dalam pengalamannya sendiri. Nah ini si Ombi nggak ngerti yang gini-gini ini. Karena dia tujuannya sih nggak belajar. Cuman mau menyerang apa yang dia tidak setuju dengan iman dia. Nah, itu nggak sehat, nggak boleh di sini. Silahkan cari channel lain. Di sini kita channelnya belajar kok. Kalau hanya menghujat, menista itu nggak perlu belajar. Cangkemmu memble siso. Itu. Ya, jadi tidak berdasarkan pengalaman kehidupannya sendiri, tapi lewat wahyu. Ya, itu baru dari genetika, belum ekonomi, belum fenomena alam, bagaimana hujan itu terjadi, penguapan awan yang berarak, gitu. Ya, itu bukan pengalaman indera. Kalau sains itu kan di indera, menurut pengamatannya, menurut experience-nya, lalu melakukan eksperimen. Eksperimen itu pengalaman, eksperimen itu percobaan. Enggak begitu ya. Kalau itu kan buku sains, buku sejarah, oke lah. Jadi Nabi Muhammad dan peristiwa masa lalu ya. Ini kan yang dipermasalahkan si anjing tadi peristiwa masa lalu, jaraknya 600 tahun, bagaimana bisa tahu, nggak pernah ke sana gitu ya. Oke. TikTok berapa tap-tapnya tuh? 1.500. Tolong jangan berhenti ya. Karena nanti kalau berhenti dianggap oleh mesin TikTok dia pasif, nanti dirungkat gitu. Semoga nggak rungkat. Kalau rungkat kembali lagi, nanti tak aktifkan lagi itu ya. Atau lebih jelasnya lihat di channel YouTube, ketik YouTube Subandi T. Sukoco, tajuknya tentang usia ya. Berapa usia pernikahan Ribka. Oke. Jadi Nabi Muhammad tidak memiliki kemampuan untuk menyaksikan atau mengetahui peristiwa masa lalu secara langsung ya. Pengetahuan tentang peristiwa masa lalu diperoleh melalui wahyu yang diberikan oleh Gusti Allah Agung kepada beliau. Pengetahuan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, sejarah umat manusia dan berbagai peristiwa penting dalam sejarah, semuanya diperoleh melalui wahyu. Ya. Sekarang itu epistemologinya begitu. Sekarang tinjauan teologis alkitabiahnya seperti apa? Ya. Buka ya, yang di rumah buka Al-Qur'annya ya. Quran surat An-Najm. Surat ke-53 ya. Ayat 3 sampai 5. Ya. Surat An-Najm ya. Surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 3 sampai 5. Aku bacakan di sini. Dan tidaklah yang diucapkan, maksudnya Al-Qur'an itu menurut keinginannya. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril ya, yang sangat kuat. Jadi wahyu yang diwahyukan, bukan keinginan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan pengalaman Kanjeng Nabi Muhammad, bukan penelitian Kanjeng Nabi Muhammad. Itu wahyu yang diwahyukan. Gitu loh ya. Makanya kan ada kafir juga gitu. Nggak tahu cukup nyerang di surat apa itu fikahnya sudah ada ya, video kajian. Fikahnya sudah ada, silakan cari. Gini, ini juga Islam juga ini kalau nggak belajar geblek ya nggak bisa jawab. Karena itu di situ jelas bahwa Al-Qur'an itu perkataan Nabi gitu loh. Wahyu itu kan perkataan, firman itu juga perkataan, ucapan gitu ya. Terus
di apa ya? Di blow up lah sama kafir-kafir itu. Ternyata Al-Qur'an itu perkataan Muhammad gitu. Aku bilang, "Iya, karena kamu goblok." Gitu aja. Di situ bukan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bersumber dari Muhammad. Al-Qur'an perkataan Muhammad, ya jelaslah. Masa Torah akan menjadi perkataan Muhammad? Masa Injil menjadi perkataan Muhammad? Masa Tripitaka akan menjadi perkataan Muhammad? Masa Weda akan menjadi perkataan Muhammad? Kan enggak. Torah itu menjadi perkataan Moses. Injil menjadi perkataan baginda Yesus. Al-Quran menjadi perkataan Kanjeng Nabi Muhammad. Torah, Tripitaka menjadi perkataan sopo kuwi? Buddha Gautama. Ya. Kan begitu. Jadi Al-Quran itu menjadi apa yang diucapkannya itu Quran. Ya, secara idealis ya, Al-Quran itu akan juga menjadi perkataan kita sebagai umat Islam. Kemarin kan sudah aku unggah ya video tentang aku diskusi sama seorang teman-teman di Pasar Rombeng, Pasar Loak di Comboran ketika dia mendiskusikan surat tentang gajah Al-Fil itu ya. Kalau yang nggak lihat nggak ngerti nih maksudnya, repot. Makanya lihat kajianku itu harus tertib, kalau nggak ngerti. Aku mau jelaskan lagi ya males lah. Karena nanti nyimpang jauh. Intinya apa? Aku salut terhadap dia. Di Pasar Loak, Pasar Lombeng masih mendiskusikan Al-Quran. Perkataannya masih Al-Quran. Terus yang aku bilang, itu pasukan gajah beneran atau gajah artinya pasukan besar gitu. Kan sama kita dengan pasukan kata Indonesia. Itu kamu kira apa kata? Kata goblok gue. Ya manusia. Tapi disebut pasukan kata. Terus otakmu itu kata beneran jadi pasukannya goblok gue. Begitu juga pasukan gajah itu bukan gajah. Nah itu contoh di pasar perkataannya Al-Quran. Itu yang membuat aku hormat ya, sehingga salutlah di tengah Pasar Rombeng perkataan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah disampaikan oleh Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi perkataan Muhammad dan menjadi perkataan kita sebagai umatnya, yaitu umat Islam. Gitu loh. Bukan di situ bukan berarti sumber. Kalau sumber Al-Quran itu ya dari Allah gitu loh ya. Hal-hal gini kalau nggak diceritakan tetap aja kafir itu goblok gitu ya. Oke. Sekarang Al-Haq ya, surat 69 40 sampai 49. Quran surat Al-Haq ya, surat yang ke 69 ayat yang ke 40 sampai 49. Kalau tadi kan rasionalitasnya seperti itu, tapi ketika rasionalitas itu sudah kita tancapkan, kita cari sejalan nggak dengan pemikiran yang disampaikan informasi Alkitab yaitu Al-Quran. Kita lihat di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya cepat ya, aku langsung ke terjemahannya aja, nanti bisa cari cross check ke originalnya. Firman dari Gusti Allah Agung ini ya. Sungguh iya, Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ya, maksudnya wahyu itu diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya, wahyu itu ya firman, ya ucapan, yang kata-kata. Jangan, bukan berarti bahwa berarti sumber wahyu itu Rasul, enggak begitu. Ya. Dan iya, Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Iya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dia pakai Tuhan, nggak tahu Arabnya pakai Rob atau ilah. Mestinya Rob ya. Dan sekiranya dia, lihat ini. Nabi Muhammad maksudnya mengadakan atau mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya
kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan. Coba. Sampai sebegitunya ayat ini diturunkan. Karena masih ada yang menuduh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Quran itu tidak dari Allah. Maka dia bilang Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan. Dan Kanjeng Nabi tidak punya otoritas apapun untuk menambahi dan mengurangi Al-Quran. Tidak boleh. Kecuali nanti di hadis. Diancam sama Allah. Kalau mengatakan ini wahyu padahal bukan wahyu. Itu dalam rangka menggaransi bagaimana Al-Quran itu wahyu. Bukan kitab sejarah. Ya. Kemudian Al-Ghafir, ya. Al-Ghafir. Ini kan tuh ya. Backlight tuh. Hah? Al-Ghafir ya. Tulisan gue jelek, lo harus perhatikan ya. Surat 40 ayat 78. Dan sungguh telah mengutus, ya maksudnya kami ya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul. Jadi kalau rusul itu jamak, kalau rasul itu mufrad ya. Dan sungguh ya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa satu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, ya, untuk semua perkara diputus dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang berpegang pada yang batil. Nanti aku tunjukkan bagaimana kanjeng Nabi bisa tahu. Jangankan 600 tahun. Ini si anjing itu biar tahu dia. Ya, jangankan 600 tahun. 600 tahun itu kan dari kanjeng Nabi Muhammad ke baginda Yesus. Dia bisa mundur ke belakang sampai ke Moses. Nah, nanti bisa sampai ke Abraham. Bisa sampai ke kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Muhammad tahu. Karena apa? Di antara mereka, maksudnya para rasul, ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Artinya karena tahu, karena diwahyukan. Cerita itu diwahyukan, bukan kanjeng Nabi Muhammad time track, dia hidup di masa baginda Yesus, hidup di masa baginda Moses, hidup di masa Bapak Abraham. Nggak ngono, goblok. Makanya gue bilang tadi, kita akan posisikan apa Al-Quran? Si anjing tadi kan dia anggap Al-Quran itu kitab sejarah. Jelas ya? Sekarang aku lanjutkan di surat Hud. Itu terjemahan Depak bermasalah itu ya. Langsung ke sini aja yang sudah aku dekonstruksi ya. Quran surat Hud berapa jam tuh? Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 120. Ya. Itu Depak itu enggak serg gitu. Itu kalau kita baca bisa bertentangan dengan yang Ghafir 4078 tadi itu. Ya. Itu terjemahnya salah. Yang benar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing kami ceritakan kepadamu, kanjeng Nabi Muhammad, dari sebagian berita para rasul, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi apa? Sebagian. Ya. Klop dengan Ghafir 478 ya. Di antara mereka para rasul ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad tahu kehidupan masa lalu para nabi? Ya karena diceritakan. Yang menceritakan siapa? Allah, maka disebut wahyu.
Gitu loh. Kalau nggak diceritakan ya nggak tahu, karena nggak nabi dan rasul apa ya? Nabi itu kan banyak, yang kita tahu kan 124, 100 tambah 24.000 kan gitu bahasa hadisnya itu 124.000. Yang di luar itu ya wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi sebagian, artinya Kanjeng Nabi tahu sebatas yang diberitahu. Sama dengan tentang bagaimana sebetulnya Allah itu kan, kalau kita buka Ulangan 29:29 itu kan, bagi kita hanya apa yang dinyatakan saja. Yang tidak dinyatakan itu kita yang tidak tahu. Itu Ulangan 29:29. Yang dinyatakan apa? Allah itu ehad, ya sudah itu, jangan terus macam-macam yang dibikin, yang Tritunggal lah, bikin oneness lah. Lah Allahnya nggak bilang gitu loh. Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Tunggal, bukan Tritunggal, satu, bukan kesatuan oneness. Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah itu artinya mengada-ada. Gitu ya. Sama dengan ini. Kanjeng Nabi sebatas yang diwahyukan. Bagaimana Kanjeng Nabi tahu tentang Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa? Ya, karena diberitakan, disampaikan, diwahyukan. Ya. Oke. Itu dulu karena sudah 1 jam tuh ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ke sini ya, sebelum kita menukik ke Ulangan 22:20. Ini sebelum 22:20. Sebelum menukik ke sini. Karena yang akan kita bahas adalah tentang kabar. Ya, kabar. Ya, aku jelaskan dikit tentang usia-usia anak-anak dalam perspektif perspektif Israel ya. Itu sebentar, seperti ini. Sama dengan kita ya, kan ada, kalau Jawa itu gini, tole, ada genduk gitu ya. Ternyata di Israel juga sama gitu ya. Sebentar. Aku sampaikan dulu, supaya besok aku nggak usah mengulangi lagi. Nanti kalau kahlan itu Kanjeng Nabi Isa itu kahlan loh ya. Itu usia sudah di atas, di surat apa itu? Kahlan, rambutnya sudah mulai memutih. Jadi itu sebagai pembenaran, nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi Isa itu disalib terus mati terus naik ke langit, itu dongeng dari mana? Karena kahlan dia. Ya. Sebentar, Muhammad Ibrani Samuel ya. Aku sampaikan dulu ya istilah usia anak-anak di dalam antropologis Yunani ya. Oke. Jadi gini. Sini ya, nampak tuh ya? Ada Yelet. Yelet itu bayi. Ya. Ada Yonek, seperti raket aja. Yonek itu menyusui. Maksudnya anaknya disusui, bukan anaknya menyusui. Yonek, ada Olel. Olel ini sedikit lebih tua, di atas menyusui. Ya. Terus ada Gemul. Gemul ini disapih.
usia disapi, tidak menyusu lagi, berhenti menyusu. Terus ada tap, mulai berjalan, belajar, jalan. Ya. Terus ada ulem. Ulem itu usia anak-anak. Terus ada nar. Ini bukan nar neraka. Ini remaja ya. Mulai remaja. Terus ada bahar remaja. Bahar ini mula ya, mula remaja. Ini sudah remaja. Nah, kalau menurut Kang Samuel Ibrani usianya nar. Karena berita itu tidak langsung tidak update gitu. Nah, kalau aku nanti ulem saja enggak. Dia bisa ke yelet ini. Bayi. Nah, nanti kaitannya dengan kabar. Sama dengan ini kan kabar. Kabar itu Nabi Muhammad itu enggak hadir dalam ruang dan waktu itu. Kenapa bisa tahu? Ya karena diwahyukan. Besok kita bahas tentang bagaimana sejarah Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dimasukno ke dalam sumur, Nabi Muhammad ya belum lahir lah, abad keberapa itu sebelum Masehi. Tapi kok tahu? Itu yang bikin kepala anjing tadi itu bingung ya. Tapi ya sudahlah. Ya, tetap aja kita manfaatkan ya. Aku manfaatkan pertanyaan itu untuk sebagai bahan menjelaskan kepada kalian. Posisinya itu di kabar ini tentang usia Ribka, bukan di nar. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Semoga besok bisa kita lanjutkan ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, jaga sholatmu. Dan ini sudah masuk waktu duhur ya. Jangan lupa duhur. Aku kira tadi ini hari Jumat ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih semuanya telah hadir bareng ngaji bareng Gus Betik di channel TikTok dan YouTube. Ya, untuk teman-teman TikTok, YouTube, terima kasih nggih. Dan untuk yang kurang jelas khususnya TikTok, nanti bisa lari ke YouTube. YouTube ada dua pilihan. Ada yang live seperti ini nanti setelah beberapa jam. Bisa disaksikan kalau kurang jelas atau mau mengulang, atau di yang unggahan reguler ya, ini kan direkod juga, jadi pakai 3 kamera yang direkod oleh Gerah itu jadi unggahan reguler, nanti diunggah. Nggak tahu Gerah itu kapan unggahnya, biasanya dia antri kan urutan di sana. Tentunya yang rekod lebih jelas dari audio dan videonya ya. Oke, sampai di sini dulu, matur nuwun, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun.